terhadap persoalan yang ada di PT Utayang usai dari Kabupaten Siti Baru ada 3 desa Tinggo atau Musi Timur dan Musi Tinggi, di mana masyarakat mengadukan persoalan tentang pola mitra KPH yang pernah diperjanjikan. Kebetulan ini juga wilayah saya dan sedikit banyak saya mengetahui masalah ini. Dulu juga di DPRD Lombok sering kita lakukan hearing, namun tidak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan, tidak pernah ada kesepakatan. Maka hari ini saya berharap kita di sini dapat memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Bagaimanapun juga kita adalah perwakilan rakyat yang dipilih oleh masyarakat sana. Tentu apapun kepentingan masyarakat itu yang kita utamakan, selagi itu masih dalam kebenaran. Karena persoalan-persoalan inilah yang menjadi sorotan sekarang. Lagi kami Komisi 2 itu memang bidang kami, dan juga sekarang juga ada satgas yang dibentuk oleh Pak Prabowo, bagaimana manajemen kawasan hutan, bagaimana mengatur perkebunan, biar berpihak kepada masyarakat sesuai dengan cita-cita Pak Presiden nomor 8, yaitu kesejahteraan rakyat. Jadi melalui ini sebenarnya kesejahteraan rakyat itu didapatkan, namun begitulah keadaannya. Seperti kita lihat hari ini, Bapak Ibu, PT Utayang sudah kita panggil mendadak dibuat surat begini, ada masalah. Dia menyampaikan secara resmi. Tapi ya secara etika kan kurang baik. Bahwasanya ini adalah lembaga yang terhormat, kita punya wewenang masing-masing. Kok bisa ada yang mendadak seperti ini? Kan bisa saja perwakilan, tidak perlu harus hadir. Apa gimana sih untuk membuat acara ulang tahun? Semewah apa sih ulang tahun yang dibuat? Kita hanya rapat 1 jam 2 jam. Beginilah tabiatnya perusahaan kebanyakan, termasuk Utayang ini. Saya tahu betul tidak ada bantuan-bantuan CSR yang diberikan, tidak ada kontribusi terhadap masyarakat. Padahal negara ini hadir bagaimana masyarakat rakyat, pahlawan, mati berjuang, gugur. Bagaimana mereka negara ini? Biar apa? Biar rakyat Indonesia senang, biar rakyat Indonesia sejahtera dari penjajah. Tapi seperti hari ini kita lihat, kita dijaga bangsa sendiri. Masyarakat itu rakyatnya wajar. Ini wilayah dia, kampung dia. Hak yang diminta ini kan sesuai dengan aturan, sesuai dengan perjanjian. Karena juga tidak mungkin masyarakat melakukan suatu tindakan yang berbahaya terhadap masyarakat sendiri. Kalau dilakukan nanti kekerasan, nanti apa yang terjadi? Selamanya, selamat datang Ibu Sitiasa. Ini dari sana seperti ini yang harus kita memang betul tertibkan. Kalau toh dia itu belum memberikan KPA, tentu ke depan dia akan memperpanjang akhirnya. Kalau dia berada di kawasan, sekarang sudah ada satgas. Tentu kita harus koordinasi dengan satgas ini. Ini kan wilayah kita, ini teritorial kita, Riau, tempat dulu. Tentu kita punya wewenang untuk mengetahui persoalan-persoalan yang ada. Jadi hari ini tentu kita ingin dengar apa yang menjadi pengaduan masyarakat. Nanti mengembang kita diskusi. Saya sebagai pimpinan rapat akan memberikan waktu nanti sesuai dengan jalurnya. Nanti kalau tidak saya berikan kesempatan bicara, jangan bicara. Tidak boleh memotong daripada moderator. Begitu aturan mekanismenya. Untuk itu kepada perwakilan KUD ataupun yang mewakili kepala desa boleh supaya menyampaikan apa persoalan yang ada. Kalau ada dokumen mohon disampaikan ini. Kemudian yang terhormat para tamu undangan yang mewakili dari pemerintahan, baik dari provinsi ataupun kabupaten, problem ataupun kendala yang sudah sangat lama
di umur saya sekarang, saya masih kepada pimpinan DPRD Provinsi untuk memohon kiranya agar diagendakan audiensi antara kami dari, yaitu perkebunan awalnya karet sekitar tahun 1980. Kemudian mengajukan pembebasan kawasan seluruh alih ke komoditi kelapa sawit. Dan tertanamlah sebanyak 7 abdeling. Objeknya, ada satu hakim, satu kawasan. Intinya masyarakat ingin yang kedua-dua ini diselesaikan. Karena tadi ada HGU yang dimiliki itu 4.614 hektar dan juga KKPA 800 hektar. Berarti wilayahnya menurut lebih kurang 5.400 hektar. Yang ada ini cuma 4.600. Yang lahir di 2008. Masa 31 Desember 2008 itu di dokumennya. Mengapa saya bilang berencana? Dia kan pernah mengajukan pertambangan HGU, pertambangan pencerahan kawasan itu supaya dibebaskan dari kawasan 2380. Dia sudah mengajukan tahun 97, proses 98, 99. Kok malah dia pula bikin perjanjian dengan masyarakat? Ada akte notarisnya. Produk hukum lah notaris. Notaris itu kan produk hukum tertinggi kan? Begitu kira-kira. Kalau masyarakat saya, itu yang tertinggi di negara ini. Berarti dia sudah tahu bahwasanya 2380 ini nggak ada. Ini nggak ada nih. Karena kan dia udah berusaha nih untuk membebaskan. Harus kata saya, kalau hakim diberikan oleh pemerintah, tentu harus kita inventarisir di lapangan. Apakah ada bangunan fasilitas umum punya pemerintah atau masyarakat punya? Ini kan harus diselesaikan dulu. Begitu. Karena 2380 ini bingung kita dari mana dasarnya. Di notaris itu di situ dia. Dasar perjanjian itu dibikinnya dasar untuk pengajuan pelepasan cadangan kawasan 3 Juni 97. Itu dasar dia. Seharusnya kan diukur dulu di lapangan. Berapa sih lahan yang ada? Ya toh waktu itu ya namanya masyarakat kampung, kami orang kampung, saya orang kampung ya. Orang pelosok, pendidikan kurang, ya itu tadi dibodoh-bodohi sama dia. Masa dia bikin dasar perjanjian dari pencadangan kawasan? Ini kan udah tipu muslihat sebenarnya. Kalau didapatkan itu pencadangan, ngapain dia bikin KKPA? Ya kan? Ini nanti BPN pasti tahu nih. Pasti tahu bagaimana histori-historinya nih. Sama ini, kehutanan. Kalau tuduh 380 ini tidak ada, ya sudah berapa yang ada lah sebenarnya. Jadi masyarakat ini sebenarnya ingin menuntut, toh kalau memang 800 hektar yang dilihat oleh PT Utaya, ya sudah 800 itu aja dipolos sesuai perjanjian, begitu kira-kira. Kan namanya aturan tadi bisa dilakukan adendum, bisa dilakukan perubahan dengan kesepakatan. Dan ini kan kawasan, ya sudah tahu ini kawasan. Dan juga terhadap AMDAL yang diajukan DPR ini dilakukan, kan aneh. Dasar penguasaan lahan itu ada dua, pertama HGU, yang kedua ini perjanjian mitra ini. Nah gitu loh, ini udah terstruktur dilakukan. Udah tahu di lahan tidak ada, maka dibikinnya 65-35. Ditembaknya nih 35% kali 2.300 ya 800-an. Ketika masyarakat menuntut, mana bagian kami? Ini bagian saya. Ini kan anak-anak ini kan. Dijebak. Apa ubahnya? Saya dengan Pak Agung, saya punya lahan 10 hektar Pak Agung. Bapak kelola kita bagi 2 bulan. Setelah Pak Agung kelola, yang ada 10 hektar, yang 10 tadi cuma 5. Baru Pak Agung bilang, nggak ada bapak punya situ, 5 hektar cuma punya saya. Kan aneh ini. Seharusnya kan 5 ini kita bagi 2, Pak Agung bilang. Kan itu. Kecuali Pak Agung ada saya 10 hektar, saya jual Pak bayar 10 hektar. Yang ada cuma 5, saya yang salah. Begitu, ini kan hanya perjanjian. Ini tidak penambang ini. Penjelasan dari korporasi ini. Dia sudah menipu. Dan 800 ini punya aku katanya, sampai hari ini di kolonelnya dan notaris tidak ada pembatalan sampai hari ini. Nah ini berarti hukum itu masih berlaku dong di dalam itu. Dan itu sekarang sudah dipasang pelanggan oleh Satgas.
Artinya kan kalau di kawasan akan disita oleh negara, oleh ini dikelola oleh Agrinas itu sebenarnya kita. Ya itu kan urusan yang kedua, itu urusan dari negara. Namun hak masyarakat ini saya rasa perlu dipertimbangkan selama dikelola. 2002 berarti 23 tahun ya. 23 tahun ya, nggak mungkin langsung berhasil kan. Tentu ada jeda untuk tumbuhnya sampai ini sampai berhasil. Berarti 4 tahun dikurangi, makanya 19 tahun itu hasilnya. Coba aja mereka menuntut masyarakat, hanya menonton. Kalau petutah ini jangankan itu bantuan satu batang pun nggak pernah di kampung kita, gitu loh. Apalagi sesuai dengan perda kita di Rohul dulu, terhadap tenaga kerja berpapasnya siapa nggak pernah. Nggak ada orang kampung yang kerja di sana. Dulu dia datang baik-baik ke sana sebelum dikelola lahan. Saya tahu juga ini dulu kontraktor kartek dulu nih. Dia punya model di buka lahan, dia kena sombong masyarakat nih. Baik-baik dia tulang, bereng, nah gitu lah. Kalau kita namanya kan, saya datang ingin memang mau sama, ya nama masyarakat. Dulu lahan itu nggak ada artinya Bapak Ibu. Dulu nggak ada artinya. Lahan luas sudah nggak bisa dikelola. Datang pusatnya senang. Dengan berharap kesejahteraan. Tapi yang ada apa? Dibodohi masyarakat. Memang kami dulu ya namanya juga terbatas pendidikan orang tua kami, tamatnya pun nggak ada sekolahnya Bapak Ibu. Kalau yang ada yang pintar ya 1-2 orang itu kadang membodohi juga, ikut kong kali kong dengan perusahaan, gitu. Jadi AGU-nya sudah keluar 90-an, ya hari ini mau habis. Tentu kita harus pikirkan masyarakat menolak, nanti kita tolak, biar kembali ke hari ke masyarakat. Menolak, cari bapak angkat yang lain, begitu kira-kira. Mungkin ini penjelasan tambahan saya. Jadi untuk mendapatkan keterangan keabsahan lahan ini, tentu kita ingin keterangan dari BPN kan? BPN Promuda sama ini nanti sama BPN Provinsi gantian. Jadi biar hari ini clear and clean kita mengetahui, atau Bapak Ibu nggak tahu gitu. Nah waktu itu kepada BPN Promuda dulu kami berikan waktu dan tempat. Lokasi di Kecamatan Tamuse memang sudah terbit HGU-nya sebanyak 4.000 sekian. Dan pada tahun 200 km yang di luar lagi, yang di luar dari kawasan 800 km gitu. Karena BPN kan kewenangannya hanya yang legal, bukan yang ilegal ya. Usaha untuk mendapatkan izin sampai hari ini ada dokumennya. BPN Provinsi sama aja. Ada tambahan. Yang hari ini juga akan kembali ke Jakarta. Beliau datang kemarin, tadi Pak Kanwil mohon izin untuk tidak bisa hadir di sini dan memerintahkan saya untuk mewakili saya tengah kota bangun dan rantau panjang. Mungkin pada saat itu desa Tikok belum masuk ya, mungkin karena persoalan sekarang ini kan sangat komplit Pak, masalah HGU ini kan. Ketika HGU tidak diperpanjang, yang mengambilnya siapa Pak? Otomatis nanti menjadi hak negara gitu. ya, otomatis apabila tidak rekomendasikan juga Pak Gubernur memperhati juga nanti rekomendasi kita seperti apa uniknya ini juga kita masuk ke laporan kami tapi secara khusus masyarakat tentu tahu. Nah ini poin-poin ini kita sampaikan ke Satgas dan juga KPH supaya clear. Karena dengan hadirnya dengan kita rapat hari ini di juri time dibatalkan, kita serahkan ke KPH Kejatria. Saya kira ini pimpinan masukan dari saya, terima kasih. Kedalaman dalam konteks negara kira-kira Pak dalam perjalanan kita bernegara sampai hari ini mana lebih diuntungkan lahan mendapatkan HGU oleh korporasi atau lahan dikelola melalui SHM? Kira-kira negara lebih diuntungkan mana? Apakah dikelola berdasarkan sertifikat HGU atau ini dikuasai dimiliki melalui SHM? Kira-kira negara diuntungkan mana ini? Hanya untuk pendalaman saja. dulu boleh izin saja, tidak harus HGU, tapi sekarang dengan UCK itu menyatakan bahwa harus ada izin dan HGU.
di sini juga tentunya mungkin memberikan kesempatan kepada negara untuk ada pemasukan pajak dari itu tersebut. Dan kalau tadi ada informasi 1000 hektar dikelola melalui sertifikat HGU oleh satu perusahaan. 1000 hektar perbandingannya dikelola oleh 500 penduduk yang per 2 hektar SHM. Jangan perlu pendalaman potensi pajaknya seperti apa. Kalau HGU, mana lebih besar penerimaan negara, lahan ini dikelola melalui sertifikat HGU atau melalui SHM. Karena dalam perjalanan selama ini, apalagi wilayah itu kan proses yang yang sudah terlalu, karena mulai dari kabupaten Pak Agung, Pak Bagan memahami betul itu. Kalau perbandingannya hanya antara HGU dengan SHM, apalagi contoh kasus tadi yang kita bahas pada hari ini adalah loss, atau lebih kasarnya adalah lahan ilegalnya yang dikuasai oleh nelayan. Padahal perjanjiannya kita sudah cukup jelas, pemerintah kabupaten jelas, provinsi jelas, BPN Kanwil mengetahui ini tidak ada izinnya. Berarti kan potensi kerugian negara itu sudah nampak. Tapi sampai pada hari ini kok takut betul lah pemerintah dalam menegakkan aturan ini. Potensi kesalahan negara tidak diuntungkan itu sudah nyata adanya, loss. Sementara dalam kita bernegara ini, bumi, air, udara dan segala terkandung di dalamnya adalah milik negara. Berarti negara yang berkuasa. Dari seluruh komitmen dan aturan yang ada, kesepakatan yang ada antara perusahaan dengan dengan masyarakat, benang merahnya kita tahu. Tapi di lapangan negara kalah oleh perusahaan. Sama kayak yang Kutahian di yang di Telosono, surat peringatan 1, surat peringatan 2 dari Bupati sudah keluar. Ya Pak pimpinannya, untuk menjemput otomatis surat peringatan 3, kemudian penyitaan lahan, status quo lahan, pemerintah tidak berani. Sehingga dalam posisi berhadapan-hadapan antara masyarakat dan perusahaan. Berarti banyak hal negara kalah di sini, pemerintah kalah di sini. Kita tahu itu 800 hektar yang tidak diurus HGU-nya, tapi lahannya dikuasai, itu salah apa benar? Bukan di situ kan tidak ada juga apa yang harus kita lakukan. Itu pertama. Yang kedua, makanya saya tanya pertanyaan pertama tadi antara HGU atau SHM. Kalau nanti kita pertahankan juga kepemilikan perusahaan di situ dan jelas salah, HGU tak keluar juga, negara tak diuntungkan juga. Makanya bagus diserahkan kepada masyarakat, urus SHM-nya, bayar pajaknya. Kan jelas. Cuma ini yang dituntut adalah keberpihakan kita, nyali kita, keberanian kita. Kalau setiap hari kita saksikan pemerintah kalah di lapangan terus, kacau kita bernegara. Karena proses ini kan dari bawah itu sudah tersimak dan secara terperinci dan detail. Mungkin saya tidak masuk pada ranah-ranah 800 hektar titik koordinatnya yang disepakati, karena itu sudah custom itu kalau untuk masalah daerah. Tinggi di DPRD adalah melahirkan sebuah rekomendasi. Jadi kalau ditanya di DPRD, masyarakat tak perlu ragukan lagi lah. Jadi ini bukan menjadi orang tengah, tapi jelas keberpihakannya berada pada posisi masyarakat. Kadang ada juga nanti kami berada di tengah-tengah, tidak ke perusahaan, tidak. Kalau DPRD ini kita tegaskan tidak menjadi orang tengah, tapi menjadi afiliasi daripada masyarakat. Dan kita juga berharap kepada pemerintah
sudah berapa puluh tahun, di 20-an sekian tahun ya, saya ini di 800 hektar itu tidak ada gitu ya. Kalau di wilayah Sono tidak usah kita baca lagi, jelas keterangan betul itu main preman-preman ya. Ya Pak Guru ya, kami sudah menyarankan dan itu sudah diindahkan oleh Pak Bupati saat itu, sudah mengeluarkan surat peringatan 1, surat peringatan 2, disuruh ngurus izin, titik koordinat IU-nya yang diberikan oleh Bupati tidak sesuai pula dengan yang dibuka di lapangan. Kemudian lokasi yang dibukanya di atas pelepasan kawasan hutan milik Rokan Adi Makmur pula. Itu sudah jelas ya, itu kalau budaya dengan wilayah. Karena yang di sini untuk konteks 800 hektar itu kami berharap kalau tidak jelas betul daya, karena sudah ada perjanjian dan lain sebagainya, bagikan ke masyarakat dan urus kesehatan masyarakat, dan putih juga lahan itu. Yang di 800 hektar itu kan kawasan, termasuk kawasan. Nah, diurus oleh masyarakat, lebih bagus kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat jelas pajaknya. Dan pada terlalu dikuasai oleh negara sudah dirugikan juga. Mungkin itu Pak Pimpinan. Kita dibeli tambah rakyat kita nggak dulu di sini. Tambah rakyat kita juga nggak gaji banyak. Karena banyak pajak kayaknya. Jadi korporasi ini sudah jelas. Nah, mungkin pemerintah mendapatkan pemasukan kalau dia ilegal itu kita salah. Hampir sama dengan Aquari dari MC. Kalau tak ada izin kan bisa kita kutip masih. Dan dari seperti itu kan. Kalau dia sudah ada izin baru kita punya hak untuk mengambil pemasukan daerah. Saya rasa cukup untuk Pak BPN. Saya berikan kesempatan selanjutnya Pak aman terhadap HGU 4.600 hektar. Tadi sudah disampaikan oleh pengurus dari KUD Setiabudi, memang sudah jelas. Singkat saja Pak, berakhir HGU di tahun 2008 dan kemudian sampai sekarang belum ada mitra satupun kemitraan ya. Sesuai Undang-Undang 3914 Pak yang 20%, tapi diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Saya bilang kan itu dulu HGU yang menjadi masalah. Hari ini sudah susah Pak mencari lahan. Ajar kan? Kita tunggu aja dulu atau kita rehat makan siang dulu. Kita udah siap makan siang Pak di sini Pak. Ya. Itu kita tampil biar ingat bea balik nama atas tanahnya itu dari menjadi HGU kan memang harus ada pembayaran. Disegel oleh Satgas, tinggal pelaksanaan penyitaan. Karena ya Satgas nggak tahu dengan KUD. Luasnya kan, itu nanti ya lanjutan daripada ini. Makanya hari ini ya masyarakat juga mendesak supaya ya Satgas secepatnya nanti melakukan tindakan itu. Jangan melambung juga kan. Ya kalau memang nggak disita sampaikan juga. Karena masyarakat juga mau melakukan upaya supaya bisa mengambil haknya. Sedangkan terbentuk oleh Satgas juga. Begitu di daerah ini persoalannya. Namun masyarakat juga ingin kepastian hasil selama ini, ya kan? Dan juga ya kerugian negara yang di situ. Itu makanya tujuan hari ini sebenarnya. Ya kita juga tidak. Saya sendiri bukan hanya mengejar untuk masyarakatnya, tapi menyampaikan kepada pemimpin asas bahwasanya ada loh kerugian besar negara di dalam situ. Atau siapa yang bermain di sini? Begitu kira-kira. Karena perusahaannya terkenal dari dulu ampun ya. Jadi dulu di Bogor kami yang menunggak pajak penerangan jalan sampai kita digugat ke Pemda Bogor sampai ke pusat. Udah menang pun nggak boleh dibayar sampai hari ini. Aduh ini luar biasa perusahaannya. Ya karena di sini hadir ini agak berpengalaman di terhadap yang kawasan-kawasan dengan dinas kehutanan ya, dinas lingkungan dan bersama Provinsi Riau. Kawasan-kawasan sebelumnya terhadap hal yang memohon ini karena terhambat karena dia memohon ini di dalam kawasan hutan bersih terbatas, dia harus mengajukan namanya tukar-menukar kawasan. Jadi dia ambil satu harus mencari areal 2 hektar. Ya. Jadi kalau ambil 1000 jadi cari areal 2000 kita dengan undang-undang CK ini dan Satgas
TKA memang sudah terbentuk dan area ini sudah dilakukan pemasangan plan ya, plan terkait dengan status kawasan ini. Kalau secara anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Riau, perwakilan dari masyarakat dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini hanya sekedar menambahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Ahli tadi. Ini sekarang sudah turun status lah mungkin istilahnya, dulu HP anggota komisi terbatas, sekarang menjadi HPK. Jadi terkait dengan masalah kawasan juga mungkin ya tergantung dari satgas nanti. Cuma mungkin perlu juga diinformasikan dari pihak operasi atau dari ketua. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui tentang itu, dia tahu. Tidak tahu. Mungkin Polda mungkin. Ya maksudnya kan tentu butuh keterangan dari kita juga kan, karena dia kan sudah mengajukan pencadangan. Hanya kan mengajukan pencadangan, bukan disahkan. Jadi artinya kan sudah jelas, tidak keluar cadangannya, baru dicadangkannya masyarakat milik KUD begitu kira-kira. Jadi dikorbankanlah KUD ini kan gitu. mungkin tambahan itu. Ya. Ini mungkin terkait dengan pencadangan memang di SK dilepas harus ada SK pencadangan gubernur terkait dengan ini. Maka saya bilang tadi bahwa SK pencadangan itu dasar awal untuk melakukan pelepasan. Jadi dia sudah kalau harian ini setahu saya itu kan karena ini pencadangannya di dalam utang produksi terbatas, dia harus ada mencari arah pengganti tadi. Jadi dia sudah berproses nih, mungkin secara mekanisme, cuma kata batasnya kemarin itu sekitar memang itu kurang 800-an juga, 800 sekian yang ditetapkan. Yang pencadangan di dalam bengkulu itu ini loh, ya kan? Karena udah jelas. Di notaris, siapa punya notarisnya? Siapa punya notarisnya? Dasar kerjasama itu pencadangan kawasan kan ada ini, ya? Sudah tidak dapat dikeluarkan kawasannya, dibikinlah mitra dari Tiga Bengkulu. Jadi diduga di sini kan kita bukan pengadilan nih. Kalau fakta hukumnya kan jelas nih. Kok cadangannya nggak keluar, kok dibikin mitra? Kok 65-35, 800? Ketika masyarakat nanya, mana punya kami? Punya apa aja masih kurang katanya, kan aneh. Iya, kan? Punya apa aja masih kurang. Mana punya kalian? Kalau saya tanya katanya. Ya nggak mungkin, itu logika saja ya kan? Itu loh. Jadi PHP dan membodohi gitu, bahasa kasarnya. Orang bodoh di kita bodoh aja lah. Ya, tapi aku ini, kami orang kampung dulu kan bodoh ya kan? Iya, kita nggak ada sekolah pikirnya ya kan? Tapi hari ini janganlah kita dibodohi lagi. Ini udah berubah. Mentang-mentang orang tua kami nggak punya sekolah dibodoh-bodohi dia. Karena gini, orang kaya ini kan sebenarnya bodoh juga dia. Cuma punya orang pintar dibayarnya begitu kira-kira. Nah, karena dia punya duit dikasih orang pintar. Itu memberikan orang bodoh gitu loh. Ah begitu. Tapi hari ini sudah beda. Hari ini masyarakat sudah pintar, sudah banyak yang sekolah, yang kuliah gitu. Harapan masyarakat dulu kan datang perusahaan sana, dapat kerja, dapat KKPA, bisa menghidupi, ya kehidupannya bisa anak sekolah. Tapi nyatanya apa gitu. Hari ini aja. Kalau bisa nanti di lapangan ada yang pernah ke sana, paling aja itu udah 4 meter 5 meter lebarnya, nggak boleh masyarakat lewat. Nah itu nggak boleh, melewati kemudian nggak boleh. Itulah semakin kejamnya gitu. Padahal itu kan kawasan. Maka hari ini mudah-mudahan ya ini apa ya, semacam karma lah buat dia. Hari ini ada satgas dari Perpres Pak Prabowo kan. Nah, karena juga kami hari ini saya orang sana kampung sana. Saya juga orang Gerindra ya, mereka akan melaporkan sampai ke pusat gitu. Nah, bagaimana caranya ini perusahaan yang biadab seperti ini ya menanggung resikonya. Kita nggak usah takut lagi. Mau bintang 2, bintang 3, bintang 4, kita juga bintang 5 gitu, bening pala aja ya kan. Nggak ada bintang-bintang lagi, hari ini nggak ada. Pak Prabowo nyatakan tidak ada backup di sini. Mau siapa pun. Ah gitu. Kalau bintang 7 nggak boleh. Bintang 7. Jangan. Jadi saya rasa itu yang ada lagi mau disampaikan, tapi biro Ya, hukum Sekda Prof Riau seperti yang telah kita dengarkan bersama dari para undangan yang telah dimintakan masukan bahwa yang kita ini adalah untuk kepentingan masyarakat.
Karena ini orang-orang yang masalah tanah ini harus ngerti-ngerti nih, harus orang-orang yang berpengalaman dan tinggal memang di daerah itu. Karena saya memang ya tinggal di pedalaman, ya, paham betul dengan masalah tanah ini, bagaimana modusnya, caranya begitu. Dan sebenarnya sekarang dengan semangat baru Pak Gubernur dan juga kawan-kawan DPRD yang baru, serta juga Pak Presiden paling utama, bagaimana dia menertibkan seperti ini. Karena kalau sudah tertib ini kan kesetaraan tidak susah lagi. Nah itu saya bilang tadi dari awal, jangan sempat negara kita dijajah oleh negara sendiri. Tujuan negara ini didirikan adalah untuk keselamatan rakyatnya. Pasal 33 jelas, bumi air milik negara. Demi apa? Demi kesejahteraan rakyat. Begitu loh tujuannya. Jadi kalau tahun 90-an mungkin regulasi kita belum seketat sekarang, ya namanya sudah berapa dasawarsa ya sudah berubah semua kan. Dan orang-orang pelakunya sudah berubah semua. Kami juga orang tua kami sudah pada ada yang pada sudah tiada, ada yang sudah tua, tidak unsur itu lagi, keterbatasan fisik dan juga pikiran kan. Nah ini regenerasi itu perlu, tidak bisa kita halangi. Saya juga tahun itu